selamat datang di konten Student Post dan di sini saya Kak Niko bersama Kak Angga. Halo Kak. Halo. Oke, di edisi kali ini kami akan berbincang-bincang lagi mengenai beberapa hal yaitu dan kalau teman-teman ingat bahwa di tahun 2020 kita kena suatu bencana yaitu munculnya COVID-19 di Indonesia, masuknya COVID-19 dan kalau kita ingat di beberapa bulan yang lalu adanya teror bom di gereja Makassar gitu ya, dan ada peristiwa juga di kapal selam gitu Karam KRI Nanggala 402 dan membuat kita bertanya-tanya, apakah Tuhan sudah meninggalkan kita? Apakah Tuhan benar-benar sudah nggak menjaga kita? Maka dari situ Kak Niko akan bertanya kepada Kak Angga, sebenarnya kenapa sih Allah memberikan hal ini kepada kita gitu? Ya, jadi kalau kita melihat memang seakan rasanya membuat kita bertanya-tanya ya, ini Tuhan ini di mana sih? Kenapa sih kok bisa sampai terjadi hal seperti ini? Bahkan ada bencana di NTT juga yang waktu itu melanda gitu kan. Nah, dengan adanya peristiwa-peristiwa ini akhirnya membuat kita terus bertanya-tanya, apakah Tuhan ini cuma diam saja? Apakah Tuhan ini tidak bisa untuk menahan semua hal buruk ini untuk terjadi? Nah, kita harus kembali melihat bagaimana sih pandangan Alkitab tentang hal-hal yang terjadi saat ini. Ya, ada satu ayat yang cukup menarik yaitu di Ratapan pasal 3 ayat 37 sampai 38 ya, dibilang bahwa ya segala sesuatu itu yang buruk maupun yang baik itu adalah dari Tuhan. Jadi kita harus mengerti bahwa semua yang ada di dunia ini itu adalah dari Tuhan, baik itu buruk ataupun baik, dan Tuhan juga yang memelihara kita sebenarnya. Jadi waktu ada penderitaan semacam ini kita harus sadari bahwa ya ini memang dari Tuhan, ini memang adalah pekerjaan Tuhan. Maka kita tidak bisa bilang, oh yang buruk itu bukan dari Tuhan. Ya, yang buruk itu pasti dari manusianya ya. Jadi bukan dari Tuhan. Nah, kalau kita punya statement atau pemikiran seperti itu, maka kita seakan-akan membuat Allah itu terbatas ya. Dia tidak memiliki kuasa untuk melakukan hal-hal yang lain. Yang dia lakukan cuma yang baik, tapi yang buruk tidak. Nah, ini yang salah. Jadi ya semua yang baik dan yang buruk itu adalah dari Tuhan. Nah, jadi waktu kita mendapat satu musibah, mendapat satu hantaman seperti ini, maka kita harus pahami dulu bahwa ya ini semua ada di dalam rencana Tuhan. Okay. Ya, kita nggak bisa lepaskan ini dari rencana Tuhan. Ya, ini ada di dalam kedaulatannya Tuhan. Oke. Berarti bencana-bencana alam ini ada di dalam kedaulatan Allah gitu ya? Iya, kita nggak bisa lepaskan ini dari kedaulatan Allah ya, karena yang kita pahami di dalam Alkitab adalah semuanya ini ada di dalam kontrolnya Tuhan. Jadi kalau dibilang wah Tuhan ini sepertinya cuma menciptakan kita lalu ditinggalkan begitu saja, nah ini juga salah satu konsep yang salah. Kalau kita bilang Tuhan menciptakan segala sesuatu lalu dibiarkan begitu saja, seperti halnya seorang yang menciptakan jam tangan lalu ya udah ciptain jam tangan selesai jual gitu kan, ya udah dibeli orang ya jalan terus jamnya kan. Akhirnya kita tidak percaya bahwa Allah itu memegang kendali atas hidup kita, ya memegang kendali atas seluruh dunia ini. Akhirnya ya udah kita jatuhnya kepada paham deisme, yaitu Allah itu cuma menciptakan, habis gitu udah ditinggal, nggak diurus lagi ini ya. Manusia mau dunia ini nggak diurus. Nah, ini konsep yang salah. Ya, buktinya sampai sekarang Tuhan masih pelihara kita. Oke, jadi selama ini kayak Tuhan masih memelihara kita gitu dari awal sampai akhir. Iya. Oke. Dan ngomong-ngomong tentang Alkitab, apakah ada tokoh Alkitab yang mengalami suatu penderitaan yang sama gitu? Kalau ditanya tokoh Alkitab, ada banyak sih tokoh Alkitab yang mengalami penderitaan dan hampir semuanya pasti mengalami yang namanya penderitaan dan pergumulannya masing-masing. Dan kadar penderitaannya pun juga tingkat berat atau susahnya itu ya, itu berbeda-beda. Nah, tapi kalau ditanya ya kita bisa mengacu dulu ke Tuhan Yesus sendiri ya. Jadi kalau kita melihat Tuhan Yesus, kita menyadari bahwa oh ini loh, Tuhan aja mau menderita untuk kita. Ya masa kita gak mau juga mengalami penderitaan ya. Walaupun memang konteksnya mungkin yang dialami Yesus adalah penderitaan yang secara pribadi gitu ya, menanggung dosa manusia, tapi
ya sama seperti halnya kita waktu kita melihat ada bencana, ada satu hal yang menghantam diri kita, maka cobalah lihat kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan, lihat bagaimana respon Tuhan terhadap penderitaan itu, ya bagaimana dia tetap bersandar kepada Allah. Ya waktu dia mau disalib pun dia tetap bersandar kepada Allah. Ya maka respon kita seperti apa waktu kita mengalami penderitaan ini? Mau enggak sih bersandar kepada Allah? Mau enggak kita berdoa gitu kan? Ya itu salah satunya. Lalu ada Paulus juga, ya waktu dia di penjara dia masih bisa bersukacita, dia masih bisa menulis surat untuk jemaat-jemaat. Padahal di dalam penjara ya? Padahal di dalam penjara. Ya kakak nggak habis pikir juga bagaimana bisa dia sebegitunya. Ya kalau bukan penyelamatan yang dilakukan sama Tuhan, yang dianugerahkan untuk Paulus gitu ya. Ya Paulus mungkin nggak bakalan bisa nulis surat. Ya mungkin dia bakalan depresi, dia mundur dari pelayanannya. Jadi ya buat kakak, ada banyak sekali tokoh-tokoh di Alkitab yang mengalami penderitaan yang bisa kita teladani. Ya termasuk juga Ayub mungkin. Ayub ya. Lalu juga Yusuf yang dibuang sama saudara-saudaranya gitu kan. Jadi ada banyak sekali tokoh-tokoh di Alkitab yang bisa kita teladani dalam hal ini. Oke, dan kalau kita melihat juga di Alkitab gitu ya, memang kalau kita merefleksikan diri di tokoh Alkitab memang susah gitu kan ya. Dan bagaimana kita bisa merespon, benar-benar merespon, padahal kita tahu bahwa menerima penderitaan itu susah gitu. Kayak apa sih tips and trik kakak buat kita bisa merespon atas penderitaan yang Tuhan berikan kepada kita gitu? Ya kalau ditanya bagaimana responnya, yang pertama ya kita harus memahami bahwa sekali lagi kita ini dipelihara sama Tuhan ya. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa wah Tuhan ini nggak memelihara saya. Loh, kenapa kok bisa berpikir seperti itu? Ya karena mungkin kita berpikir kalau Tuhan itu memelihara saya, harusnya sesuatu yang baik yang akan didatangkan kepada saya, bukan sesuatu yang buruk. Nah, jadi di sini kita mendapatkan satu pemahaman yang salah, di mana ya kita hanya inginnya ya yang baik terus. Jadi yang buruk yang mungkin saja di situ kita bakalan dibentuk sama Tuhan lewat peristiwa tersebut, tapi kita nggak mau menerimanya. Dan dari situ juga kita akhirnya depresi, kita akhirnya terus mempertanyakan di mana Tuhan, apakah Tuhan sungguh-sungguh baik untuk kita gitu kan. Ya maka ya kembali ingatlah tokoh-tokoh tadi di dalam Alkitab, termasuk juga Yesus, yang dimana waktu dia mengalami penderitaan dia mau untuk tetap bersandar kepada Tuhan, dia mau datang kepada Allah. Nah ya maka kedaulatan Allah ini seringkali dipertanyakan gitu. Jadi akhirnya ya orang menganggap bahwa udahlah Allah ini nggak sayang sama aku, Allah ini nggak cinta sama aku, Allah ini nggak sayang sama negeriku, Allah ini nggak memelihara negeriku gitu kan. Ya waktu kita mengalami hal seperti ini, maka ya kita patut untuk kembali kepada Tuhan, kita patut untuk datang kembali kepada Tuhan, dan respon yang harusnya kita lakukan ya kita berdoa. Di Yakobus pasal 5 ayat 13 ya dibilang bahwa kita harus berdoa waktu ada saudara kita yang menderita, mengalami penderitaan. Maka ini adalah respon yang seharusnya kita kerjakan, kita lakukan. Ya kenapa? Karena dengan kita berdoa, maka di situ kita sedang bersandar kepada Tuhan. Waktu ada saudara kita yang menderita, termasuk diri kita yang menderita, maka kita serahkan penderitaan kita ini ke dalam tangan Tuhan. Kita memohon pimpinan Tuhan, kita memohon Roh Kudus supaya menjagai kita, supaya Dia melindungi kita agar kita boleh tetap berada di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita boleh tetap teguh, kuat menghadapi penderitaan tersebut. Oke, dan sama seperti ucapannya Kak Angga di awal bahwa memang Allah itu berdaulat atas segala apapun. Memang Allah itu maha segalanya gitu. Allah itu maha kuasa gitu. Gak mungkin penderitaan yang Ia berikan kepada kita itu bukan cuma sia-sia gitu, bahkan ada suatu purpose, suatu tujuan yang Tuhan ingin untuk kita itu bisa terbentuk gitu. Kalau saat kakak bisa berikan suatu sharing gitu, kakak ingat di film God's Not Dead 3 yang dimana suatu tokoh utama ini menunjukkan bahwa ada kayak patung gitu, yang dimana patung ini bagus, cantik ketika diukir gitu.
Jadi bisa terbukti bahwa Tuhan ini sudah membentuk kita gitu. Kita bisa jadi indah ketika kita dibentuk oleh Tuhan gitu. Jadi salah satu bentukan dari Tuhan ya melalui penderitaan itu sendiri gitu. Dan juga terima kasih atas Kak sudah hadir di dalam sesi ini, dan terima kasih juga teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir gitu. Oke, terima kasih teman-teman dan bye-bye.